Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini masih masalah ijarah, yaitu sewa menyewa. Kemarin sudah kita bahas sebagian. Karena itu pada kesempatan yang baik ini akan kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu fasal. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi. Dan tiap-tiap barang yang bisa mengambil manfaat dengannya, ma'a baqai ainihi, beserta tetap utuh ainnya, tetap utuh barangnya, shahat ijaratuhu, maka sah menyewakannya. Idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amroini, apabila dipastikan kemanfaatannya dengan salah satu dari dua perkara, bimuddatin au amalin, ialah dengan waktu atau pekerjaan. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati, dan memutlakkan ijarah itu ialah meminta disegerakan upahnya, buruhnya atau sewaannya. Illa ayus taratad ta'jilu, kecuali jika disyaratkan penangguhannya. Wala tabtulul ijaratu, dan tidak batal akad ijarah, bimauti ahadil muta'aqidain, dan tidak batal akad ijarah dengan sebab mati salah seorang dari kedua yang berakad. Wa tabtulu bitalfil ain, wa tabtulu bitalafil aini mustajarati, wa tabtulu bitalafil ainil mustajarati, dan batal ijarah sewa menyewa itu batal dengan sebab rusak barang yang disewakannya. Wala dimana alal ajiri, dan tidak ada tanggungan kepada orang penyewa, illa bi'udwani, kecuali karena melampaui batas, karena sembrono misalnya. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah al-ijarah. Baiklah, kita lanjutkan keterangan atau penjelasan yang sebagian kita sudah bahas kemarin. Faslun fi ahkamil ijarah, fasal tentang hukum-hukum ijarah, hukum-hukum sewa menyewa atau perburuhan. Kemarin kita sempat menyinggung
tentang perkara yang tidak termasuk dalam ijarah. Di antaranya wa kharaja bi qabilatin lil bazli manfaatul budai fal aqdu alaiha la yusama ijaratan. Dan keluar dengan lapas qabilatin lil bazli, menerima yang dapat diserahkan, keluar daripada yang demikian itu manfaatul budai, yaitu kemanfaatan parji. Parji tahu ya? Ini dalam fikih sudah paham lah parji itu apa. Jadi keluar dengan qabilatin lil bazli adalah manfaat parji. Fal aqdu alaiha, maka bermula akad atas kemanfaatan parji la yusamma ijaratan, tidaklah dinamakan ijarah. Nah, yang demikian itu adalah kalau kemanfaatan parji, pembolehan terhadap penerimaan adalah nikah. Nikah, sehingga dengan nikah itu boleh halal kemanfaatan parji. Nah, yang kita bicarakan ini kan adalah al-ijarah. Oleh karena itu dijelaskan bahwa kemanfaatan farji tidak dimasukkan, tidak dinamai dengan akad ijarah. Yang kedua, wabil ibahati, wabil ibahati yaitu pembolehan. Dan yang tidak termasuk dalam pembolehan atau keluar dari ketentuan pembolehan, ijaratul jawari lil wat'i, penyewaan daripada budak-budak perempuan untuk disetubuhi. Nah, kalau kita bilang saat ini adalah seperti prostitusi, esek-esek. Jadi perempuan-perempuan itu dikumpulkan kemudian untuk disetubuhi, zina. Nah, ini nggak boleh, dalam hukum Islam haram. Praktek prostitusi, praktek esek-esek, apalagi sampai ngumpulin orang banyak, haram. Makanya keluar daripada al-ibahatu, yaitu menyewakan perempuan-perempuan budak untuk diwati, untuk disetubuhi. Kemudian marilah kita lanjutkan. Wa zakarul musannifu dobito matasihu ijaratuhu biqaulihi. Dan pengarang kitab menyebutkan dobit. Dobit itu adalah ketentuan apa yang sah ijarahnya, biqaulihi dengan pernyataannya mustonib, wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqai ainihi sahat ijaratuhu. Dan segala sesuatu, segala barang yang mungkin yang bisa mengambil manfaat dengan barang tersebut, ma'a baqai ainihi beserta tetapnya, kekalnya barang itu, sahat ijaratuhu maka sah ijarahnya, sah sewa menyewanya. Kais takjari darin lil sukna,
seperti penyewaan daripada rumah untuk ditempati, wadabatin lirrukubi, dan penyewaan hewan atau binatang untuk ditunggangi, seperti misalnya kuda, onta. Nah, sekarang ini sudah tidak lazim penyewaan kuda atau onta untuk ditunggangi, zaman udah modern. Nah, kalau zaman ini kemungkinan adalah sewa kendaraan, rental mobil misalnya. Jadi beserta tetap kekal barangnya. Nyewa nih, aneh nyewa rumah. Nah, barangnya ada, rumahnya ada, kagak rubuh misalnya. Aneh nyewa kuda. Maaf bakoi ainihi, beserta tetap barangnya. Kudanya ada, kagak mati. Nah, jadi sohat ijaratuhu, maka sah ijarahnya, sewa menyewanya. Wa illa fala, maka jika tidak demikian maka tidak sah. Fala tasihu, maka tidak sah menyewa ijarah, maka enggak sah ijarahnya. Seperti yang tadi yang kita udah utarakan, sepakat kita sewa menyewa rumah ijarah, ternyata rumahnya enggak ada, nah itu enggak sah. Atau rumahnya udah rubuh, itu enggak sah. Sepakat kita sewa nyewa mobil, nggak tahu mobil kagak bisa jalan, rusaklah mesinnya. Nah itu nggak sah sewa menyewa yang demikian itu. Walisihati ijarati mazukira surutun zakaroha bikaulihi, dan bagi sah ijarah dan untuk sah daripada ijarah apa-apa yang disebutkan, surutun, ada syarat, ada syarat. Zakaroha, di mana musonif pengarang kitab telah menyebutkannya bikaulihi, dengan perkataannya, iza kudirat manfaatuhu bi ahadin amroini. Iza kudirat manfaatuhu bi ahadi amroini, apabila dipastikan manfaatnya dengan satu daripada dua perkara, bimuddatin au amalin, dengan waktu atau dengan pekerjaan. Bimuddatin, ka ajartuka hazaddara sanatan, ka ajartuka hazihiddara sanatan, seperti aku menyewakan kepada kamu rumah ini 1 tahun. Bimuddatin, waktunya 1 tahun. Lebih dari 1 tahun maka tidak bisa. Lebih dari 1 tahun pengen nambah setahun lagi, mungkin dibuat akad baru, akad ijarah yang baru. Ya, setelah selesai dibuat akad yang baru. Tergantung bagaimana musyawarahnya antara si penyewa dengan yang menyewakan. Jadi sekali lagi, bimuddatin, dengan waktu, di titik tekannya adalah waktu. Ka ajartuka hazihiddaro sanatan, aku menyewa, aku sewakan kepada engkau akan rumah ini 1 tahun. Au amalin, atau pekerjaan, ka istajartuka litakhita li hadzas sauba,
Seperti aku menyewa engkau agar engkau menjahit untukku baju ini. Jadi yang disewa tenaganya, pekerjaannya. Sekarang kan banyak tuh tailor atau penjahit. Saya burukan engkau agar engkau menjahit untukku akan baju ini, dijahitin tuh baju. Jadi sewa menyewa yang demikian itu adalah titik beratnya pekerjaan. Sama juga dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak yang jadi tukang bangunan. Begitu kan? Tukang bangunan, saya sewa engkau agar engkau bisa membuat rumah saya. Jadi yang disewakan adalah tenaganya. Upahnya itu adalah upah untuk tenaga. Wa tajibul ujratu fil ijarati binafsil aqdi. Dan wajib opo upah di dalam sewa menyewa dengan zat akad itu. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ijarah. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ijarati illa an yustarata. Dan mutlak akan ijarah, akan sewa menyewa, akan perburuhan, yaktadi ta'jilal ijarah, meminta penyegeraan daripada upah, ila ay yustarata ta'jilu, kecuali disyaratkan tempo, upahnya tempo, penyewaannya tempo, bayarnya. Kan ada satu hadis mengatakan bahwa bayarkanlah upah sebelum kering keringatnya, artinya disegerakan bayarannya. Tapi apabila ternyata disyaratkan, ada syarat bayaran nanti tempo seminggu sekali katakan, itu boleh. Illa yustarata ta'jilu, kecuali disyaratkan di dalam akad ijarah tempo. Fatakunul ijaratu muajjalatan, maka adalah upah atau pembayaran sewa itu nanti tempo, hina izin, ketika itu juga. Ini kan begitu kan, saudara-saudara kita yang bikin rumah sebagai buruh bangunan. Padahal kalau dalam hadis mengatakan sebelum keringatnya kering bayar. Tapi ada isyarat, ada syarat di sini. Ini mohon maaf nih saudara-saudara, bayarnya seminggu sekali ya, tiap hari Sabtu. Mesti ada tuh ucapan itu. Ijabnya ada, bayarannya setiap Sabtu ya, seminggu sekali. Hari Minggu libur misalnya. Ada kumpulnya, ya saya terima. Nah, jika ada persyaratan seperti itu, maka pembayarannya tempo, engke dibayarnya seminggu sekali. Tapi jika tidak ada syarat, maka pembayarannya segera, upahnya segera. Biar paham nih, biar paham hukum-hukum dalam Islam. Jangan sampai cuma gara-gara perkara begitu jadi pasya antara si pemilik rumah dengan yang buruh bangunan, antara si penyewa dengan yang menyewa tenaga. Jangan sampai berantem. Jadi semuanya itu harus
jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'akidain. Dan batal opo ijarah. Jadi batal tuh sewa menyewa. Bimauti ahadil muta'akidain, dengan sebab mati, dengan sebab meninggal salah satu dari yang berakad ijarah. Ai al-mu'jiri wal mustajiri. Jadi dua orang yang berakad itu kan adalah yang menyewakan dan yang menyewa. Salah satunya meninggal, misalnya yang menyewakan, jadi nggak batal sewa menyewanya. Atau yang menyewakan, yang menyewa meninggal, nggak batal juga. Jadi jika salah satu dari dua orang yang berakad, baik yang menyewakan, misalnya menyewakan rumah, dan yang satunya adalah sebagai orang yang menyewa rumah, apabila salah satu di antara dua orang tersebut mati, maka sewa menyewanya tidak batal. Wala bimautil muta'akidain, dan juga nggak batal ternyata dua-duanya mati. Yang menyewakan mati, yang menyewa mati, dua-duanya meninggal. Tetap tidak batal ijarah, tetap tidak batal sewa menyewa. Bal tabqa, akan tetapi tetap kekal ijarah. Bal tabqal ijaratu ba'dal mauti ila inqida'il muddatiha. Akan tetapi tetap kekal ijarah setelah kematian itu ila inqidai muddatiha, sampai selesainya waktu sewa menyewa. Sewa menyewa berjalan 1 tahun, sewa menyewa rumah, ternyata yang menyewa meninggal di pertengahan tahun, tetap lanjut sampai selesai 1 tahun, tetap lanjut, nggak batal, tetap dilanjutkan sampai akhir waktu penyewaan. Wa yakumu warisul mustajiri maqamahu fi istifai manfaatil ain al mujarati. Maka berdiri ahli waris orang yang menyewa, berdiri dia di tempat yang menyewa di dalam menyempurnakan manfaat barang yang disewakan. Ahli waris itu berdiri. Tadi yang kita udah ceritain, nyewa rumah setahun, ternyata yang menyewa meninggal di pertengahan tahun. Nah, ahli warisnya menggantikan yang meninggal tersebut, yang menyewa tersebut, menggantikan ahli warisnya, ya, sampai selesai kemanfaatan barang yang disewa, sampai selesai 1 tahun. Demikian bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi buah pikir kita bahwa hukum-hukum sewa menyewa dan perburuhan seperti ini di dalam Islam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.